Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Nama yang selalu kita dengar saat membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana bisa beliau meriwayatkan ribuan hadis padahal hanya membersamai Nabi selama kurang lebih 4 tahun? Kisah di baliknya sungguh luar biasa dan penuh inspirasi. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal dengan nama Abdus Syams. Setelah memeluk Islam di tahun ke-7 Hijriyah, Rasulullah memberinya nama baru, Abdurrahman bin Syakhr ad-Dausi. Lalu, dari mana datangnya nama Abu Hurairah? Nama ini berarti bapaknya anak kucing. Ini adalah nama panggilan kesayangan karena beliau sangat suka merawat dan bermain dengan anak kucing. Sebuah sisi lembut dari seorang perawi hadis yang agung. Ketika Abu Hurairah tiba di Madinah, Rasulullah sudah hampir menyelesaikan misinya. Banyak sahabat senior yang telah bersama Nabi sejak awal di Mekah. Tapi, Abu Hurairah punya satu tujuan yang sangat kuat, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk belajar langsung dari sang Nabi. Ia tidak sibuk dengan perdagangan atau pertanian seperti sahabat lainnya. Ia memilih untuk selalu berada di sisi Rasulullah, menjadi bagian dari Ahlus Suffah, yaitu para sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi karena tidak memiliki rumah. Pilihan ini bukan tanpa pengorbanan. Abu Hurairah seringkali menahan lapar yang luar biasa. Ia pernah bercerita, saking laparnya, ia sampai mengganjal perutnya dengan batu dan terkadang pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi. Orang-orang mengira ia sakit, padahal ia hanya kelaparan. Namun, semua penderitaan itu tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Baginya, setiap detik bersama Rasulullah adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Inilah kunci dari banyaknya hadis yang beliau hafal. Sementara sahabat lain sibuk dengan urusan dunia mereka, Abu Hurairah fokus mencatat setiap kata, setiap perbuatan, dan setiap ketetapan Rasulullah dalam ingatannya. Ia pernah berkata, orang-orang mengatakan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Kalau bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan meriwayatkan satu hadis pun. Ayat yang dimaksud adalah peringatan bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Selain itu, Abu Hurairah juga mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Suatu hari, ia mengeluh kepada Nabi tentang ingatannya yang lemah dan mudah lupa. Mendengar itu, Rasulullah memintanya untuk membentangkan selendangnya. Lalu, Rasulullah seolah-olah mengambil sesuatu dengan tangannya dan menuangkannya ke dalam selendang itu. Kemudian menyuruh Abu Hurairah untuk mendekapnya ke dada. Sejak saat itu, Abu Hurairah berkata, "Aku tidak pernah melupakan satupun hadis yang aku dengar darinya." Kecerdasan dan daya ingatnya yang luar biasa, ditambah dengan dedikasinya yang total, membuat Abu Hurairah menjadi seperti sebuah wadah ilmu. Ia tidak hanya menghafal, tapi juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan. Ia selalu memastikan keakuratan setiap hadis yang disampaikannya. Setelah wafatnya Rasulullah, rumah Abu Hurairah menjadi pusat pembelajaran. Banyak sahabat dan tabi'in datang untuk belajar hadis darinya. Muridnya tercatat mencapai lebih dari 800 orang. Jumlah yang sangat fantastis pada masa itu. Dari 4 tahun yang singkat itu, Abu Hurairah mewariskan lebih dari 5.374 hadis. Sebuah harta karun yang tak ternilai bagi umat Islam hingga akhir zaman. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan fokus, pengorbanan, dan cinta yang tulus terhadap ilmu dan sang guru. Ia membuktikan bahwa kualitas waktu jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Dedikasinya memastikan bahwa ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan menjadi panduan bagi kita semua. Semoga kisah Abu Hurairah ini bisa menginspirasi kita untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.